Selamat malam, Pak Ganda. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat malam Mbak Desti, teman-teman semua. Selamat Malam. malam, Mbak. Ini yang join masih 18, Pak. Apakah mau ditunggu dulu? Iya, ini masih berada 20 ya Mbak Desti ya. Iya. Baik. Kita tunggu sebentar, mungkin 5-10 menitan lagi ya Mbak Desti ya. Baik, Sampai nanti Pak. penuh teman-teman. 18.40 gitu ya, Pak. Baik, ya Iya. 18.40 ya teman-teman ya. Di prepare untuk materi PPT-nya dipersiapkan. Saya sampaikan sedikit dulu Mbak Desti bahwa Monggo, Pak, monggo. nanti yang presentasi, teman-teman semua tidak wajib untuk open cam, kecuali yang presentasi nanti, ya. Kemudian presentasi boleh disampaikan ketuanya, nanti dibantu oleh anggota-anggota yang lainnya. Oke. Jadi satu, boleh nggak open cam, kecuali yang lagi presentasi. Yang kedua, nanti ketua dibantu anggota untuk mempresentasikan. Oke, sementara gitu Mbak Desti. Baik, Pak Ganda. Baik, untuk teman-teman, silakan menyiapkan PPT-nya dan menyiapkan siapa yang mau berpresentasi. Sampai jam 18.40. Terima kasih. Oke, Pak Ganda, ini sudah 30 yang join. Apakah bisa dimulai? Baik Mbak Desti, bisa banget 30 orang kurang lebih sudah mewakili dari semua kelompok yang wajib hadir pada malam hari ini. Monggo Mbak Desti. Baik, untuk teman-teman silakan yang belum on cam bisa on cam, yang berhalangan on cam tidak masalah tidak on cam. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ganda. Selamat malam, teman-teman semuanya. Malam. Wabarakatuh. Selamat malam Mbak Desti. Selamat malam. Terima kasih malam hari ini, meskipun tanggal merah, tapi tetap diusahakan hadir pada perkuliahan malam hari ini. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada Pak Ganda. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Mbak Desti. Tanpa berlama lagi. Terus untuk hari ini sudah saya jelaskan tadi ya untuk kamera dan lain sebagainya, dan saya akan working in background ya teman-teman. Artinya teman-teman presentasi, nanti langsung saya nilai. Kemudian saya nggak akan banyak komentar, tapi nanti kalau memang perlu ada yang saya tanyakan, nanti akan saya langsung ngomong di mikrofon gitu ya. Untuk presentasi, akan saya urut persis dari nomor 1 sampai dengan nanti kelompok 8 ya, kelompok 8 atau 9 kemarin ya. Dari nomor 1, silakan aja langsung take over stage-nya, Anda langsung share screen, kemudian nanti akan langsung saya nilai di secara background. Baik, mana kata dulu kemarin yang kelompok 1 siapa? Saya Pak. Saya, Baik, Mas Pak. Yudan. Kemudian nanti kelompok 2 siapa teman-teman? Saya Pak. Baik, persiapan dulu Mas Juan dan Mas Hendrino. Jadi nanti Mas Juan selesai, langsung disambung Mas Hendrino ya, supaya kita menghemat waktu dan bisa cepat nantinya. Baik, Mas Juan dan teman-teman, siap? Siap Pak. Ya, Pak. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Juan dan tim. Silakan. Sebentar. Sebentar. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah. Sudah. Sudah kelihatan. Silakan, Mas. Sebentar, ini cara ngilangin yang di samping ini gimana? Oke. Sudah. Sudah? Monggo. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan evaluasi konten kami. Sebelum melanjutkan untuk presentasi, perkenalkan nama saya Intan Nur Aini dan rekan saya Mas Juan Nathanael Kurniawan dan Mbak Sabita dan Mas Nizam. Next.
Monggo, Yang Pak pertama Sugeng. yaitu engagement. Apa sih engagement itu? Engagement adalah mata uang sosial, bukan seberapa banyak orang yang tahu siapa Anda, tapi seberapa banyak orang yang percaya Anda mau berinteraksi dengan Anda. Jadi, simpelnya gini, kayak semisal kita mau beli sesuatu, kita butuh barang ini. Kita nggak tahu yang jual itu kayak apa, latar belakangnya apa, gimana, tapi kita tahu ingin beli barang itu karena barang itu berkualitasnya ya sama kayak konten. Kita suka scroll-scroll konten, kita suka kontennya menarik, tapi kita nggak tahu orang yang buat itu gimana dan tidak perlu tahu gitu. Apa sih fungsi engagement itu? Fungsi engagement ialah mengubah jangkauan yang pasif menjadi hubungan yang aktif dan menguntungkan secara bisnis. Jadi gini, fungsi dari membangun fungsi dari engagement ialah membangun hubungan kuat antara creator dengan audiens dan juga meningkatkan brand awareness dan loyalitas. Dari strategi tersebut, kita itu bisa melakukan interaksi aktif dengan kreator kayak like, komentar, dan share gitu. Lanjut, next. Apa itu engagement rate account? Engagement rate account adalah rata-rata kinerja seluruh akun dalam periode tertentu. Di dalam PPT, bagian ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kesehatan akun secara keseluruhan, bukan cuma keberuntungan satu postingan yang viral. Jadi, engagement rate akun adalah metrik yang mengukur seberapa aktif audiens berinteraksi dengan konten di medsos atau platform lain, dengan membandingkan jumlah interaksi terhadap jumlah audiens. Kenapa harus membandingkan jumlah interaksi dan jumlah audiens? Karena ini menunjukkan kualitas konten dan relevan dengan audiens, bukan sekedar banyaknya followers yang pasif, tapi ini menjadi indikator penting untuk menilai kesuksesan strategi digital marketing dan membangun brand awareness. Silakan Saya ya Mbak Mbak Intan Safira. ya. Ya. Oke. Ini cara menghitung mengapa manajemen kon itu penting karena manajemen red kon bukan sekedar angka statistik melainkan cerminan loyalitas komunitas dan kunci utama untuk memenangkan algoritma. Mempertahankan akun yang tinggi jauh lebih berharga untuk berkelanjutan jangka panjang daripada mengejar pertumbuhan followers yang instan namun tidak aktif. Berikut cara menghitung engagement count-nya. Ini total interaksi di video kelompok kita itu total di 252, Eh, sedangkan, Permisi, Mbak. Sorry ya. oh ya, Saya potong. Ini bukan total interaksi yang di per video, tapi ini di akun. iya, mohon maaf Mas, ya di akun sama ini dibagi sama akun yang dijangkau 1.860 dikali 100% dan ini hasilnya 13,5%. Berdasarkan tayangannya, total interaksi di 252 sama sama akun yang dijangkau di 10.698. Totalnya di 2,3%. Sudah, Mas. Sama ini manajemen red cost. Apa itu manajemen red cost? Yaitu rapor untuk setiap konten dengan memperhatikan AirPost secara detail. Kita tidak perlu menebak-nebak apa yang diinginkan audiens. Angka-angka inilah yang memberitahu kita apa yang harus kita buat selanjutnya. Ya, silakan Mas Juan. Oke. Yang pertama, ini engagement rate-nya berdasarkan postingan dari kelompok kami yang telah kami post. Yang pertama itu kita mengepost feed Instagram, judulnya Festival Mie Nusantara, yaitu jenis kontennya konten informatif,
alasannya kenapa kita mengepost postingan ini itu karena menurut kelompok kami event ini memerlukan konten yang bersifat informasi untuk menginformasikan kepada audiens eh, kita mengadakan event apa ini itu. Terus ini perhitungan engagement rate-nya berdasarkan postingan. Kita menghitungnya kita dapat 41 interaksi total. Totalnya 41 interaksi dibagi dengan akun yang dijangkau yaitu 817. Ini masih naik terus sampai sekarang. Jadi saya ambilnya yang per sekarang yang per screenshotan aja dikali 100% jadinya 5,01%. Dalam jangkauan postingan ini masih tergolong cukup bagus ya. Terus insight sederhananya kita juga sediakan per postingan. Kami mendapatkan 41 interaksi, like, comment, repost, save, itu semua termasuk interaksi. Kami juga mendapatkan akun jangkauan sebesar 817 akun. Kami mendapatkan tayangan sebesar 2.130 view. Kalau linknya kita taruh dicantumkan di bawah sini. Oke. Terus yang selanjutnya kita ada posting juga Reels Instagram, yaitu judulnya 120 varian mie Nusantara. Jenisnya itu promosi produk. Apa sih yang kita jual dari event ini? Itu alasannya memilih konten ini. Di konten kali ini kelompok kami menonjolkan tentang produknya, produk apa yang kita keluarkan pada event ini. Terus tentang 102 120 varian mie Nusantara yang akan dibawakan pada event ini untuk memecahkan rekor muri. Konten seperti ini cocok untuk event cepat karena orang lebih mudah mengakses informasi lebih lanjut. Terus untuk engagement rate-nya, kita ada 56 interaksi dibagi dengan 1.133, yaitu jumlah akun yang dijangkau, dikali 100% hasilnya 4,94. Ini masih hitungannya tetap sama kayak yang sebelumnya, karena masih naik terus. Terus untuk insight-nya, kita mendapatkan 56 interaksi, terus dapat 1.133 akun jangkauannya, tayangannya sudah sampai 1.462. Seperti itu. Selanjutnya di Mas Nizam mungkin. Oke, di bagian ini tuh konten ketiga yang kami posting. Konten ini tuh sifatnya buat promosi sama informatif. Jadi fokusnya ngajak audiens buat ingat untuk datang ke event Mie Nusantara berdasarkan info dari postingan pertama dan kedua. Untuk insight yang kami dapat dari konten Reels itu dapat 61 interaksi dengan jangkauan 1418 akun dan total hampir 3.000 view dengan engagement rate-nya di sekitar 4,3%. Next. Setelah melihat insight tadi dari ketiga konten tadi, kami menyimpulkan ada dua evaluasi dari ketiga konten kami yang sudah diposting. Ada dua, yang utama, yang pertama itu di bagian hook 3 detik awal. Mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi di bagian 3 detik awal. Dan yang kedua, call to action. Dari hasil 3 postingan tadi, interaksi di kolom komentar dan share masih tergolong sangat rendah. Jadi untuk selanjutnya CTA atau call to action-nya masih perlu diperbaiki lagi. Dan kesimpulan dari semua konten yang sudah kami posting, format Reels itu lebih unggul untuk menjangkau penonton baru. Sedangkan postingan gambar atau feed lebih kuat di bagian interaksinya. Dan target audiens dari postingan kami cukup berhasil karena sebagian penonton sebagian besarnya berasal dari akun yang belum follow akun kami. Next. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
Baik, sudah selesai ya untuk kelompok satu. Untuk dari audiens nggak ada pertanyaan. Nanti pertanyaan cukup dari saya saja, itu pun jika ada ya teman-teman ya. Baik, saya sedikit menanggapi teman-teman, Mas Niza, Mbak Sabita, Mas Yuan, dan juga Mbak Intan. Saya suka banget dengan kontennya yang pertama ya. Kemudian kalian konsisten posting dan sampai hari ini sudah ada 3 postingan yang sudah di launching ya istilahnya, sudah di launching dan sudah tereksekusi dengan baik. And secara overall bagus teman-teman, bagus banget ya dari kelompok satu. Sampai tadi ada yang achieve 5,01%, 0,1% di atas angka rujukan. Yang artinya teman-teman sudah cukup berhasil untuk yang pertama tadi ya. Untuk yang kedua ada di 4,94 dan juga 4,30%. Nggak apa-apa teman-teman. Ini sudah pencapaian atau milestone yang cukup bagus buat kelompok satu. Thank you banget atas effortnya dan nanti kita masih ada 1 minggu ke depan. Teman-teman boleh kalau masih mau posting lagi, mau apa namanya menanam nilai lagi supaya nanti tinggal memanen ketika nanti di KHS setelah luas. So far dari saya demikian. No komen untuk kelompok satu. Thank you very much. Bisa di take down. Bagus banget. Close buat kalian. Terima kasih Pak Ganda. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Baik teman-teman, untuk selanjutnya bisa dilanjut langsung ke kelompok 2. Nah, saya mau tanya dulu kelompok 3 siapa ya? Sofi, Pak. Oke, Mbak Sofi siap-siap ya setelah Mas Hendrino. Baik, Pak. Silakan Mas Hendrino dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya mewakilkan semuanya anggota kelompok saya kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Sentrino, terus Elias, Mayeta sama Nadia. Langsung menjelaskan insight sosial media kami selama 1 minggu ini. Oke. Alasan memilih konten feed atau Reels. Pemilihan format postingan feed dan Reels ini didasarkan pada efektivitas keduanya dalam menjangkau serta melibatkan target audiens secara optimal. Postingan feed digunakan untuk menyampaikan informasi utama secara visual dan terstruktur, sehingga audiens dapat memahami pesan konten dengan lebih jelas dan mendalam. Sementara format Reels dipilih karena tingkat kejangkauan yang lebih luas. Konten Reels mampu menarik perhatian audiens dalam waktu singkat melalui visual yang dinamis, audio yang relevan, serta alur yang singkat. Hal ini efektif dalam meningkatkan awareness, memperluas jangkauan ke non-follower, serta mendorong interaksi yang lebih tinggi. Terus yang terakhir, untuk hasil engagement kami selama 1 minggu ini ada 3 konten. Konten feed berupa edukasi, terus konten Reels itu berupa teaser. Yang pertama itu berupa pengenalan. Terus yang ketiga itu konten feed. Itu berupa edukasi. Nah, hasil dari konten ini yang dipublikasikan menunjukkan performa yang optimal dan relevan dengan target audiens yang dituju. Hal ini terlihat dari peningkatan engagement sekitar 4,5% secara keseluruhan dari 3 konten ini, yang mencerminkan adanya respon positif dari audiens melalui interaksi seperti like, komentar, dan share. Konten berhasil menjangkau audiens yang lebih luas dan tepat sasaran. Sekian dari kelompok 2. Sudah, Sandrino? Sudah. Baik. Yang pertama, berapa Sandrino? Untuk apa namanya? Like-nya berapa? Secara keseluruhan like-nya ada 111, terus komennya 8, terus share-nya ada 11. Kalau secara parsial, misal yang pertama sendiri berapa? Saya kepingin tahu. Kalau untuk view-nya udah bagus nih, 1.500.
sekian-sekian ya. Sebentar dicek dulu ya Pak. Boleh. Berarti ini triple satu ini gabungan ya. Iya. Bagus kok. Sekian 3 konten 111 likes. Untuk yang postingan pertama itu sekitar 55 likes. 55. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua sekitar 26. Terus yang ketiga 22. 22. Oke. Gak apa-apa. Memang awalnya ada di lonjakan yang pertama ya. Iya. Ada di konten yang pertama. Baik. CTA-nya gimana? Menurut kamu CTA-nya gimana, Sentrino dan tim? Sudah hook point-nya udah kena belum? Untuk CTA saya kira masih belum terlalu kena ya. Soalnya mesti di apa? Masih rame di postingan satu, sedangkan yang kedua dan ketiganya belum terlalu ramai. Baik. Jadi ini kontennya kelompok 2, not bad ya, nggak jelek-jelek amat. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita push lagi ya. Nggak ada kurangnya, bagus. Konten saya lihat, kemudian saya reshare, itu tandanya saya sudah approve ya teman-teman ya. Dari kelompok 2, apresiasi dari saya. Kemudian kita masih punya 1 minggu lagi ya, Mas Sentrino dan tim ya. Kita coba untuk push up lagi. Push up untuk post yang selanjutnya. Untuk selebihnya karena ini view-nya udah 2.800, IR-nya ada di 4,5, itu udah lumayan banget ya. 4,5 dari 5, itu udah oke banget. Likes-nya menjadi power di triple 1 ya, 111, komen 8, dan shares-nya ada 11. Oke, cukup Mas Hentrino dan teman-teman. Sekian dari saya. Baik, Pak. Baik, bisa dilanjut langsung di kelompok 3, Mbak Sofi dan tim, silahkan. Baik, Pak, izin share screen. Baik, silakan. Persiapan kelompok 4 ya. Untuk rekan yang tadi sudah presentasi kelompok 1 dan 2, mohon untuk tuliskan nama di grup kita ya. Ini saya gunakan untuk pengganti presensi. Oke. Permisi Pak, ini nama ketuanya, itu sama semua anggotanya. Ya, ketuanya menulis untuk disertakan nama-nama anggotanya sekalian. Tapi, semisal ada anggotanya yang nggak masuk pada pertemuan ini, nggak usah ditulis ya Mas Juan ya. Sudah terlihat apa belum Pak Ganda? Sudah, crystal clear. Silakan Mbak Safety dan tim. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Ganda dan teman-teman sekalian. Kami dari tim 3 akan mempresentasikan mengenai evaluasi konten media sosial event dari Parade Nusantara yang beranggotakan Kak Laras, Kak Nurmala, Sofia Yonitias, Sofi Lailatul, dan Trisna Via Vanessa. Nah, kami membaginya dalam 5 subbahasan. Pertama yaitu konten yang dipublikasikan, alasan pemilihan angel dan konsep. 3, tautan konten yang dipublikasikan. 4, data insight sederhana. Dan 5, perhitungan engagement rate. Untuk mendukung promosi event Parade Nusantara, kami mengupload 3 konten, yaitu pertama konten fun fact tentang mie, kedua video teaser event singkat, dan 3 poster promosi. Nah, dari ketiga konten tersebut kami mempublikasinya ke beberapa platform media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat dan generasi muda, yaitu Instagram dan TikTok. Nah, tujuan dari pembuatan dan publikasi konten ini itu untuk memperkenalkan event kepada masyarakat, kemudian menarik perhatian audiens, serta memberikan informasi dan hiburan yang relevan. Kemudian, slide berikutnya bisa dijelaskan Kak Trisna.
Ya, baik. Untuk alasan pemilihan konsep angle dan konsepnya ini, angle yang digunakan kita adalah keberagaman mie Nusantara sebagai kekayaan kuliner Indonesia. Angle ini dipilih untuk menegaskan bahwa parade mie Nusantara menghadirkan berbagai jenis mie dari berbagai daerah. Untuk konten fun fact dari mie ini berfungsi sebagai edukasi ringan agar audiens mendapatkan informasi menarik dan tidak merasa bosan dengan konten promosi. Yang kedua, kita menggunakan konten reels atau video yang menampilkan penyajian mie dengan teks menghadirkan 120 varian mie untuk menarik perhatian secara visual dan menyampaikan pesan utama event secara singkat. Untuk yang ketiga, konten poster event ini digunakan sebagai media informasi utama visual peta Indonesia yang dari berbagai jenis mie yang memperkuat identitas event serta menyampaikan informasi acara secara jelas. Lanjut Kak Safety. Bentar Kak, agak nge-lag. Baik. Baik, untuk tautan konten yang kita buat, kita menautkan konten itu ada 3. Konten 1, konten 2, konten 3 itu ada di Instagram. Dan juga kami juga postingnya melalui TikTok di konten 1, konten 2, konten 3. Berikut untuk linknya. Untuk selanjutnya akan jelaskan sama Kak Sofi, silakan. Lara yang menjelaskan, Kak. Ya, untuk data insight kontennya, analisis konten Instagram dan TikTok berdasarkan data insight. Konten pada platform Instagram dan TikTok menunjukkan adanya interaksi dari audiens berupa like, share, dan view. Konten berbentuk video singkat ini memiliki performa lebih baik dibandingkan konten feed karena mampu menarik perhatian audiens ke dalam waktu yang singkat. Pada Instagram, konten Reels memperoleh jumlah view yang cukup tinggi serta adanya aktivitas share. Sementara itu pada TikTok seluruh konten mendapatkan view dengan konten pertama memiliki performa paling baik sehingga menunjukkan potensi jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya Kak. Untuk perhitungan engagement rate-nya untuk yang pertama ini berdasarkan followers. Untuk analisisnya TikTok konten 1 mempunyai IR sebesar 3,5%, termasuk cukup tinggi tetapi interaksi total memang terbatas karena jumlah followers masih sedikit. Untuk Instagram feed-nya itu jauh lebih sedikit tinggi daripada Reels kedua, namun Reels tetap menarik karena jumlah view lebih banyak. Kesimpulannya, video pendek di Instagram dan TikTok efektif untuk menarik perhatian audiens, tetapi interaksi masih bisa ditingkatkan jika followers lebih banyak atau konten lebih menarik. Selanjutnya adalah perhitungan engagement rate berdasarkan view base. Untuk analisisnya, TikTok konten 1 memiliki engagement rate tertinggi yaitu 7,35%, disusul dengan konten kedua 5,24% dan konten 3 4,64%. Instagram Reel 1 memiliki engagement rate 4,66%, sedikit lebih tinggi dari list 2 yaitu 4,16%. Instagram Feed tidak dihitung karena view tidak tersedia. Selanjutnya dari data terlihat bahwa engagement rate TikTok lebih tinggi dibanding Instagram Reels, sedangkan feed hanya terlihat jumlah like-nya. Untuk kesimpulannya yaitu konten video pendek di TikTok dan Instagram Reels lebih interaktif dibandingkan dengan Instagram Feed, dengan TikTok menunjukkan engagement rate tertinggi. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai evaluasi konten yang telah dipublikasikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok ketiga. Jadi, saya nilai di sini adalah Anda sudah tahu cara, strategi, dan bagaimana sih cara menghitung ER itu ya. Ya artinya teman-teman, walaupun engagement rate Anda masih belum touch di angka 5, itu nggak apa-apa. Indikatornya tadi kan di angka 4 sekian-sekian. Itu udah bagus banget untuk awalan. Apalagi Instagramnya baru bikin ya, itu tadi ya. Untuk TikToknya bagus, keren. TikToknya boleh, cakep ya. Yang artinya teman-teman nanti bisa lanjut kalau memang kekuatannya sudah dideteksi ada di TikTok, tinggal di push di TikToknya. Kalau TikToknya sudah bagus, viewernya banyak, like-nya juga, responnya juga, engagementnya keren, udah di push di TikToknya. Tapi Instagramnya juga tetap dijalankan ya sebagai kondimen dari TikTok itu sendiri. Baik kelompok 3, saya CC untuk pemaparannya. Terima kasih. Layar bisa di take down. Kita switch ke kelompok 4 secara cepat. Silakan kelompok 4 dan persiapan kelompok 5. Benda yang kelompok 4 Pak ya. Mari silakan kelompok 4 dan persiapan nanti kelompok 5. Baik Pak, saya izin share screen dulu. Monggo silakan. Sebelumnya maaf Pak, saya nggak bisa on cam, soalnya di rumah listriknya sedang padam habis hujan. Lanjut aja Mbak Arif. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat dengan jelas, bisa dimulai Mbak Ari dan tim. Baik, selamat malam Kak Ganda, Kak Desti, dan rekan-rekan semua. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang evaluasi konten yang sudah kita publish sebelumnya di sosial media, terutama di Instagram. Nanti saya akan dibantu dengan teman saya yang masih OTW perjalanan pulang kerja. Jadi untuk yang pertama saya awali dulu. Asia Festival Parada Nusantara merupakan perayaan kuliner khususnya mie yang menampilkan berbagai mie khas dari berbagai daerah. Festival ini merupakan tempat berkumpulnya para pecinta kuliner mie untuk mencicipi, belajar, dan menghargai kekayaan cita rasa kuliner Indonesia. Tujuannya kita untuk mengupload konten itu adalah untuk meningkatkan awareness terhadap event, menarik minat audiens untuk datang ke acara, dan membangun rasa penasaran dan urgensi menjelang hari H. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Zahwa. Silahkan. Ya, selamat malam Pak Ganda, Mbak Desti. Suara saya sudah terdengar jelas? Cukup jelas, monggo Mbak, silakan. Ya. Untuk selanjutnya, ini kita untuk link untuk konten pertama, untuk engagement yang kita dapatkan adalah di 0,015 karena untuk likes-nya hanya di 14, untuk share-nya kita di 2 dan repost-nya hanya 1. Untuk konten yang pertama ini memang engagement-nya kurang banyak karena memang belum tidak untuk followers juga belum banyak Bapak, jadi belum banyak yang melihat begitu. Mohon maaf ya Bapak, saya soalnya baru datang. Gak Agak apa-apa. terburu-buru. Lanjut yuk. Ya. Untuk tayangan dari Reels pertama itu di 710 tayangan. Lanjut Kak Ari. Untuk alasan memilih ide konten yang pertama yaitu relevan dengan target audiens, yaitu targetnya anak muda dan mahasiswa. Yang kedua adalah untuk menarik visual
visual mudah menarik perhatian di Instagram, minat audiens untuk datang ke acara. Yang ketiga, itu alasannya adalah pesan singkat namun persuasif, urgensi, yaitu reminder tanggal penting mengenai berlangsungnya acara Asia Festival Minusantara. Dan yang terakhir alasannya adalah cocok untuk promosi eventnya berskala besar. Untuk konten kedua isinya adalah fun fact mengenai mie titi. Mie titi adalah salah satu mie dari khas Makassar. Kenapa kita pakai mie titi? Karena mie titi merupakan mie yang unik, produknya jarang diketahui juga, karena dia unik karena disajikannya dalam kondisi kering, beda dengan mie pada umumnya yang biasanya direbus dulu atau biasanya dia disajikan secara basah. Untuk alasan kedua memilih konten ini adalah fun fact-nya memungkinkan penyampaian informasi budaya kuliner Nusantara dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Audiens tidak merasa sedang diedukasi, tapi tetap mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga adalah untuk mendukung tema event Parade Mie Nusantara. Mie Titi Makassar merupakan salah satu representasi kuliner mie khas daerah. Mengangkat fun fact-nya membantu memperkuat pesan bahwa event ini menghadirkan keberagaman mie dari berbagai daerah di Indonesia. Sudah, Bapak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, tadi ada Mbak Ari, ada Mbak Zahwa ya yang presentasi. Untuk engagement masih ini ya, jauh dari angka 5, tetapi tetap semangat teman-teman. Tetap semangat untuk berinovasi, mendeteksi apa yang kurang di situ. Mungkin dari call to action-nya, atau mungkin dari caption-nya, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, kita semua belajar dari yang sudah kita lakukan. Yang artinya kita masih punya waktu 1 minggu, dan saya ingin melihat bahwa ada perubahan yang berarti dari konten yang sudah Anda buat kemarin. Begitu ya, Mbak Ari dan juga Mbak Zahwa. Baik, Pak, terima kasih. You're welcome. Untuk Oke. selanjutnya kontennya menyusul. Untuk konten ketiga rencananya besok baru kita upload kembali, Pak. Oke, siap. Jangan lupa untuk mention saya ya. Untuk saya Pak juga Ganda. di Instagram dan di reshare. Thank you. Kelompok 4 bisa di take down. Saya langsung ke kelompok 5 ya. Silahkan kelompok 5. Kemudian bersiap untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam buat Pak Ganda, Kak Desti, sama teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin presentasi evaluasi konten di mana terdapat 2 konten. Kelompok kami terdiri dari Rara Priscilia, Roni Dwi, saya sendiri, Adam Zakaria, sama Ahmad Fatih. Untuk konten pertama, mungkin bisa di full screen, Mas Roni, supaya kita jelas. Bisa di full screen ya kameranya ya. Oh iya, sebentar Pak. Iya. Mbak Rara tolong di full screen. Tombolnya ada di Ini sebelumnya mohon maaf ya Pak Ganda ya, saya off cam karena saya masih di perjalanan Pak. Terus gak apa-apa. Ada di stasiun ini Pak. Oke, stay safe ya, stay safe dan semangat. Untuk konten pertama, alasan memilih konten dan angel. Di skip Mbak. 1,
alasan memilih konten dan angel. Fokus pada makanan, visual makanan atau food centric angel, menampilkan mie dengan close up, uap panas dan topping melimpah. Tujuan langsung memicu rasa lapar dan menarik perhatian. 2. Menggunakan ornamen ukiran warna emas dan coklat serta tekstur kayu dan lentera hangat memperkuat tema Nusantara, memberi kesan tradisional, premium, dan autentik. Untuk highlight escape sebagai guest star, yang pertama menarik segmen mahasiswa dan remaja yang menjadi target utama event. Kedua, copywriting ekspresial. Kalimat siap jadi penjelajah mie terenak Nusantara dipilih untuk menciptakan experience, bukan sekedar informasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Septian. Monggo Mas Septian. Kalau belum siap mungkin bisa di take overkan yang lain. Alasan untuk memilih konten dan angle dari konten yang kedua. Yang pertama, foto close up mie dipilih karena langsung memancing selera dan menarik perhatian sejak pertama kali lihat. Yang kedua, foto lokasi Plaza Begawan memberi informasi kepastian tempat, meningkatkan kepercayaan, dan memudahkan orang membayangkan venue. Yang ketiga, angle makanan close dan semi flat light menonjolkan tekstur dan warna makanan sehingga lebih menggugah dan efektif untuk promosi festival kuliner. Berikut laporan insight dari kelompok kami dengan followers 800. Untuk konten yang pertama kita mendapatkan like 26 dengan komennya 14 dan repostnya 4. Totalnya ada 43 dengan persentase 5,37%. Untuk yang konten kedua mendapatkan like 13, repostnya 3. Engagement rate-nya 2%. Demikian Pak Ganda, terima kasih. Baik, Mbak Rara dan Mas Roni ya tadi yang presentasi ya. Baiklah. Untuk ER1 ada di 5,37%. Itu bagus banget ya untuk insight dari Instagram ya. Instagram ya. Betul, Pak. Di Instagram bagus banget 5,37%. ER2 2%. Wajar kalau ada penurunan karena audiens akan melihat konten yang berulang ya. Intinya sama tentang festival mie dan mereka merasa bahwa oke deh, ya aku udah tahu kan gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu engage juga. Nah, hal ini bisa disiasati teman-teman dengan merubah pola postingan yang mana postingan awal semisal ER-nya sekian, kita kalau kepingin di postingan kedua dengan ER yang lebih tinggi, maka kita harus merubah formatnya secara keseluruhan. Ya, mungkin lebih engagementnya lebih cheerful atau lebih playful atau lebih ke jokes atau lebih ke parodi dan lain sebagainya. Tinggal kreatif dan inovatif kita aja dimainkan gitu ya. Oke deh, dari saya tetap dilanjut ya, udah bagus, sudah pernah dapat 5,37%. Dilanjutkan Mbak dan juga Mas Roni untuk postingannya sampai dengan minggu depan. Nanti tagging saya jangan lupa ya. Iya, Pak. Baik, cukup untuk sementara dari saya. Jangan lupa ngisi absensi di grup dan juga silakan kelompok 6 ya selanjutnya. Monggo. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan Mas Alex. Sudah bisa dilihat ya? Ya, sudah muncul. Silakan Mbak Nanda untuk
Terima kasih, Pak Ganda. Selamat malam, kami dari tim 6. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan evaluasi konten media sosial Parade Miss Nusantara. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat efektivitas konten dari segi visual, pesan, dan engagement audiens. Lanjut. Pada slide 2 ini, konten pertama yang kami evaluasi adalah infografis mie Aceh. Infografis ini menampilkan mie Aceh sebagai kuliner khas dengan cita rasa pedas dan kaya rempah, menggunakan bahan utama mie tebal, daging atau seafood, serta bumbu khas. Selain sebagai identitas budaya, konten ini juga menonjolkan potensi mie Aceh sebagai produk kuliner yang bernilai bisnis. Selanjutnya, pada slide 3, alasan penggunaan infografis adalah karena format ini cepat dipahami. Instagram bukan platform untuk membaca teks panjang, sehingga infografis membantu pesan utama terserap hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya, makanan dijual melalui visual, kombinasi data, dan ilustrasi membuat konten lebih menggugah selera. Infografis juga mudah dibagikan dan diingat, sehingga memperkuat identitas Parade Mie Nusantara sebagai brand yang informatif dan modern. Next. Post Insight Infografis. Berdasarkan data Insight, konten infografis ini memperoleh engagement rate 0,81%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun konten informatif masih perlu optimalisasi agar interaksi audiens bisa lebih tinggi. Next, bisa dilanjutkan sama Mas Alex. Terima kasih Mbak Nanda atas bantuannya. Berikutnya kita buat konten sketch komedi berupa parodi ajang pencarian bakat dengan berbagai mie dari Nusantara sebagai kontestan Indonesian Idol. Lalu di akhir video baru kita promosikan event Parade Mie Nusantara sehingga pesan promosinya itu terasa lebih ringan dan mudah diingat. Untuk angle yang kita pakai eye level view agar penonton terasa lebih dekat dengan videonya. Lalu, kenapa kita milih untuk membuat ini? Pertama, format komedi itu selalu menarik dan mendapat perhatian yang lebih cepat karena kebanyakan warga Indonesia suka yang lucu-lucu. Dan humor dapat membuat brand itu lebih mudah untuk diingat. Dengan promosi yang terasa lebih gampang diterima, pasti penonton juga terasa lebih connect dengan apa event ini. Lalu untuk posisinya, ini view dan interaksi yang kita dapatkan dari video Reels tersebut. Kita mendapat lebih dari 2.000 views dan sekitar hampir mencapai 150 interaksi dengan 104 like, 25 komen, 9 shares, dan 4 repost. Dan dengan 1.000 lebih akun yang tercapai melalui feed Instagram. Dan setelah kita hitung, kita mendapat sekitar 3% engagement rate. Dan dari konten ini juga, saya mendapat beberapa direct message atau DM dari Instagram bertanya tentang event Parade Mie Nusantara ini. Lalu selanjutnya, untuk postingan terakhir yang baru saja kita upload hari ini, kita mengarah untuk promosi. Dikarenakan sudah ada 2 konten yang memperkenalkan eventnya tersebut dari infografis dan juga sketch komedi, kita mulai masuk ke promosi dan penjelasan eventnya. Postingan ini kita buat untuk menonjolkan keunikan mie dari berbagai daerah di Nusantara. Dengan menggabungkan promosi dan edukasi, dan semua itu disampaikan lewat desain yang meningkatkan daya tarik. Dan untuk postingan ini kita belum ada post insight dan engagement rate-nya, karena baru upload dan views-nya masih meningkat, jadi hitung-hitungannya masih belum bisa kita tunjukkan. Dan sekian
Terima kasih atas perhatiannya. Ya, oke, Mas Alek dan tim. Itu kontennya sudah mention saya, Mas Alek, kemarin. Sudah, Pak. Terutama yang ketiga, sudah? Yang ketiga sudah seharusnya. Bentar, kemarin saya kok belum merasa nge-repost gitu loh ya. Ya nanti coba di-recheck ya. Kalau memang belum, Iya, nanti Pak. saya Baik, Pak. di-mention ulang ya. Baik, Pak. Secara overall, saya lihat effortnya tim kamu bersama teman-teman juga sudah bagus ya, walaupun ER-nya masih segitu aja, tapi nggak apa-apa. Namanya berproses, kita nggak bisa langsung closing dong ya. Kita berproses, kita coba-coba dulu, kita cari tahu kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Untuk cederanya udah bagus, karena ditandakan dengan adanya DM yang nge-follow up postingan Anda dan teman-teman. Ya. Oke, sementara itu, Mas Alek, minggu depan masih ada waktu ya, dilanjut untuk postingannya, kita support sebaik mungkin gitu ya. Thank you, Mas Alek, bisa di take down. Terima kasih banyak, Pak. You're welcome. Baik, bisa dilanjut tim selanjutnya, tim berapa ya? 7 ya? Iya, tim saya, Pak. Oke, Mbak Naura, bersemangat seperti biasanya. Monggo, silakan Mbak Naura. Baik, apakah layarnya sudah terlihat? Oke, sudah terlalu jelas di sini. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi konten yang kelompok saya upload. Konten yang saya upload itu ada 3. Yang pertama ada 2 konten video Reels, kemudian 1 Instagram post. Kemudian, nah ini salah satu dari video Reels yang saya buat dan saya upload di Instagram. Konten yang saya pilih adalah promosi poster event Me dengan konsep tempel poster di berbagai tempat. Lalu untuk angle shot-nya saya memilih eye level shot karena angle sudut mata ini tuh lebih mudah dalam pengambilan video agar terkesan netral dan juga alami. Untuk reason-nya, konsep ini saya pilih karena menggabungkan urgensi berita dengan estetika kuliner. Tujuannya itu simpel kok. Bikin audiens itu berhenti scroll atau merasa lapar. Dan merasa kalau tanggal 20 Januari itu event apa sih? Ternyata ada event mini di Plaza Begawan. Berarti kan salah satu tempat yang wajib didatangi karena nggak mau ketinggalan tren kuliner itu. Nah, untuk hook-nya saya ambil breaking news. Jadi kata-kata ini kan bukan cuma buat gaya-gayaan, tetapi buat memancing rasa penasaran audiens. Terus karena Gen Z sama Gen milenial itu nggak suka dengan konten yang terlalu bertele-tele, biar nggak kelihatan bosan, dan langsung terpampang nyata kalau, oh ternyata ada event ini nih di tanggal ini. Gitu. Kemudian, ini Instagram saya. Ini ada 52 like, ada 11 komentar, 4 sharing, 8 postingan ulang, dan juga tayangannya ada 2.348. Ini dashboard profesional saya. Kemudian, ini akan dijelaskan oleh Kak Mario. Selamat malam teman-teman semua, Pak Ganda. Terima kasih atas waktunya. Halo, Berikut Mas saya Mario. jelaskan untuk konten yang telah saya unggah. Pertama, konten yang saya unggah itu ada di 2 platform dengan konten yang sama, yaitu konten yang bertemakan atau bergenre komedi. Di situ tersebut judulnya Orang Nggak Enakan. Angle shotnya eye level shot karena angle sudut mata ini lebih mudah dalam pengambilan video agar terlihat lebih netral dan alami. Terus recent konten ini eh konten yang mengarah pada niche komedi atau parodi, memilih untuk membuat konsep video promosi dengan soft selling, yang dimana kalau biasanya Gen Z atau milenial itu tuh lebih tertarik sama konten yang soft selling karena nggak kaku-kaku banget kalau hard selling. Nah, untuk eh konten yang saya buat beberapa hari sebelumnya juga mengikuti dengan tema video saya upload, jadi nggak jomplang tiba-tiba bahas soal mie. Jadi ringkasnya itu dengan konsep komedi tadi. Terus seperti biasa kalau misalnya konten promosi yang nggak kaku harus diawali dengan pembukaan
konten komedi yang biasanya saya lakukan, baru di tengah-tengah ada twist promosi tadi agar tidak monoton dan penonton tuh bisa nonton sampai akhir gitu, sampai promosinya tuh tetap ketonton juga. Ya, bisa di next, Mbak Nora. Berikut insight terus Instagram yang telah saya dapatkan. Yang pertama ada 1,8 ribu likes. Lalu ada 24 komen, 10 share, 53 repost, dan 23 save. Total tayangannya ada 30.000. Tapi terakhir saya cek kayaknya udah 38 atau 32.000 setelah diupdate. Dan total tayangan untuk dashboard profesional, karena emang sebelumnya saya sudah buat video, jadi mungkin terlihatnya jauh lebih besar daripada tayangan satu video ya teman-teman. Ada 15 juta views secara total 1 bulan. Terus interaksi 1,8 juta. Dan pengikut baru 20.000. Dan selanjutnya. Bisa di slide berikutnya, Mbak Nora. Ya, berikutnya karena saya upload 2 konten di 2 platform dengan video yang sama. Ini yang saat yang ada di TikTok ada 46.000 views, 1.600 like, 118 komen, 37 share, dan 112 save. Terus untuk metrik utama bisa dilihat itu mungkin lebih rinci. Waktu tonton rata-rata di 33 detik. Jadi kalau diasumsikan penonton itu mungkin bisa nonton lebih full sampai ke bagian promosi. Oke, bisa di next. Ini baik, saya jelaskan untuk postingan Instagramnya. Di sini saya kontennya memilih kayak tentang fun fact mie ayam Jakarta. Nah, perspektifnya ini saya pilih asimetris supaya tidak terkesan kaku atau terkesan lebih kekinian dan anti boring. Oke, untuk reason kontennya, saya pilih konsep breaking news atau hot news pada di postingan Instagram itu. Nah, foto ini dipilih untuk menciptakan kontras. Biasanya kan breaking news itu kan isinya berita berat. Tapi kalau di sini kan justru isinya tentang fun fact mie ayam yang sangat menggiurkan. Kemudian juga memberikan informasi tambahan bagi mereka yang belum tahu mie ayam Jakarta dan gaya bahasa yang masa kini, supaya juga tidak terkesan kaku dan tidak bosan. Ini insight post Instagramnya diupload di akunnya Kak Aninda. Dia memiliki 43 likes, 8 komentar, 3 sharing, 6 postingan ulang. Untuk tayangannya ada 2.166, interaksinya 54. Ini engagement result oleh Reels promosi poster event me. Ada 73. 73 ini menyangkut komentar, postingan ulang, sharing sama komen. Sama 2.321 ini adalah tayangan yang dilihat sama orang, lalu dibagi dengan pengikut saya dikali 100%. Totalnya ada 130,6%. Ini dijelaskan oleh Mas Mario. Mungkin lebih bisa detail lagi. Sama yang seperti Mbak Nora sudah jelaskan, rinciannya ada total likes ditambah dengan total views yang didapatkan. Yang lebih update ada, tapi ini yang kemarin sudah dikerjakan. Terus dibagi oleh followers yang juga sudah update 300 lebih banyak. Dan terus dikali oleh 100% total engagement yang dapat ada 272,12%. Ini berikut kita ambil akumulasinya yang terbaru kemarin, teman-teman. Terus ini untuk engagement resultnya postingan Instagram ada 54 dari likes, komen, postingan ulang sama sharing, dan pengikutnya ada sama tayangan postingan apa namanya yang dilihat dibagi dengan pengikutnya Kak Ninda itu 330 dikali 100%. Jadi totalnya 6,54%. Nah, ini adalah komen-komen yang ada di postingan kita, mulai dari Reels sama postingan Instagram. Seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, you nail it teman-teman, you nail it ya. You kick in banget. Jadi menguasai materi, tahu apa yang harus dilakukan dan juga ternyata respon dari audiens juga beyond expectation ya. Bagus banget. Mario, Naura dan teman-teman yang lain. Saya nggak akan berkomentar deh ya. Dilanjut aja sampai dengan minggu depan. Saya kepingin tahu apakah Anda bisa mengalahkan rekor Anda sendiri untuk timeline di minggu depan. Very good, thank you. Terima Mario, kasih Pak Ganda. amazing. Baik, bisa dilanjut tim selanjutnya teman-teman. 7, 8 ya. Kelompok 8 siapa kemarin? Tujuh kelompok saja, Pak. Oh, sudah habis Mbak Desti ya. Baiklah. Oke. Kalau sudah habis Mbak Desti, saya minta tolong nanti titipan saya tadi di ke teman-teman dan sudah sampai di sini dulu Mbak Desti. Saya kembalikan ke jenengan. Terima kasih Mbak Desti. Baik, Pak Ganda, terima kasih. Untuk teman-teman, pengumpulannya saya share besok, paling lambat besok siang, karena hari ini kan kita libur, jadi bisanya saya buatnya besok. Iya, oke. Terima kasih Pak Ganda untuk malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah membuat konten yang sangat antusias buat semuanya. Tepuk tangan, apresiasi kita semua. Keren semuanya, serius keren Pak Desti. Baru Iya, saya kelasnya sampai kayak gini ya. iya, Eventnya iya, niat semua ya Pak ya. luar Masya biasa, Allah. amazing banget Iya, ini. luar Kelas biasa. online ini. Oke, kita masih satu pertemuan ke depan. Jadi sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa mengisi link review program malam hari ini. Selamat malam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, jangan lupa ngisi Terima absen. kasih, Oke, Anda. Terima kasih. thank you, thank you. Terima kasih Pak. Yes, terima kasih Mas, terima kasih.